Halo semuanya, kenalkan nama saya Monica. Sekarang saya akan memberitahu mengenai kelainan pada mulut kita kalau tidak dirawat. Yang pertama, plak. Plak itu lapisan berwarna bening dan lengket di gigi. Nah, ini tuh berasal dari bakteri, sisa makanan, dan air ludah yang bersatu. Plak itu lama-kelamaan akan mengeras menjadi karang gigi kalau tidak dibersihkan. Kemudian akan menyebabkan penyakit pada mulut. Yang kedua, gigi sensitif. Ketika kita makan makanan yang panas atau minum minuman yang dingin, kemudian terasa ngilu, itu namanya gigi sensitif. Nah, itu dikarenakan lapisan emel gigi kita mengalami penipisan. Nah, bakteri dan sisa makanan menyebabkan asam. Nah, karena asam, lapisan gigi menjadi menipis. Yang ketiga, bau mulut. Bau mulut itu disebabkan oleh penyakit yang ada dalam mulut, seperti gigi lubang, plak, radang gusi. Bisa juga karena makanan yang tersisa dalam mulut. Nah, kalau sudah bau mulut, nanti kita tidak percaya diri dan merasa minder loh kalau berbicara. Yang keempat, nyeri gigi. Nyeri gigi itu merupakan tanda awal dari kerusakan gigi, seperti lubang gigi. Nah, oleh karena itu, kalau sudah nyeri, periksa ke dokter gigi atau ke puskesmas terdekat. Atau bisa juga dengan minum obat. Nah, yang kelima itu sariawan. Sariawan itu luka dalam mulut kita. Bisa karena lidah tergigit atau karena kekurangan vitamin C. Kalau udah sariawan, maka untuk bicara, makan itu jadi susah, jadi menderita. Nah, karena itu, kita perlu untuk menjaga gigi kita agar sehat, kuat, dan terawat, agar terhindar dari kelainan-kelainan yang tadi yang sudah saya sebutkan. Halo, nama saya Vioga Alani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara dan waktu yang tepat menyikat gigi. Pertama-tama, pilihlah sikat gigi yang benar dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Sikatlah gigimu minimal 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bagaimana sih cara memilih sikat gigi yang benar? Jadi, sikat gigi yang benar itu, kepala sikat gigi cukup kecil, sehingga dapat digunakan dengan baik dalam rongga mulut. Panjang bulu sikat gigi hendaknya sama. Tekstur bulu sikat yang efektif yaitu tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Gagang sikat harus cukup lebar dan tebal agar dapat dipegang kuat dan diatur dengan baik. Cara menyikat gigi yang benar adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sesuaikan ukuran sikat gigi dengan rongga mulut. Lalu, sikat gigi dan gusi dengan posisi kepala sikat membentuk sudut 45 derajat di daerah perbatasan antara gigi dengan gusi. Sesudah itu, gerakan sikat dengan lembut dan memutar. Sikat bagian luar permukaan setiap gigi, berawal dari gigi atas sebelah kiri, lalu ke kanan, dan gigi bagian bawah. Selanjutnya, gunakan gerakan mencungkil untuk menyikat bagian dalam permukaan gigi. Dilanjutkan, gosok semua bagian permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah. Setelah itu, untuk membersihkan gigi depan bagian dalam, gosok gigi dengan posisi tegak dan gerakan perlahan ke atas dan ke bawah. Lalu yang terakhir adalah sikat lidah dan dental flossing. Sikat lidah yaitu menyikat lidah dengan alat sikat lidah, sedangkan dental flossing adalah membersihkan gigi dengan benang floss. Cara dental flossing adalah sebagai berikut. Diawali dengan memotong benang floss cukupnya, lalu pegang dengan kuat, dan yang ketiga masukkan di antara sela-sela gigi. Lalu gerakan benang naik turun, jangan sampai melukai gusi. Dan yang terakhir, ulangi pada seluruh gigi. Cukup sekian penjelasan tentang cara dan waktu yang tepat menyikat gigi. Jangan lupa menyikat gigi ya. Halo, kembali lagi dengan saya Monica. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai makanan yang sehat untuk gigi. Yang pertama, makan sayur mayur. Sayur mayur segar bukan hanya baik untuk kesehatan kita, tapi juga penting untuk pembentukan emel gigi dan baik untuk gusi kita, terutama yang kaya akan vitamin A, seperti kentang, brokoli, dan wortel. Yang kedua, buah-buahan, seperti apel, stroberi, kiwi, dan buah lain yang mengandung vitamin C. Bukan hanya membuat kulit kita jadi sehat loh, tapi juga mencegah radang pada gusi. Ketiga, daging-dagingan, seperti daging sapi, daging ayam, serta telurnya yang mengandung mineral, fosfor, vitamin D, dan kalsium yang dapat membentuk gigi menjadi lebih kuat. Yang keempat, minumlah air putih.
untuk membersihkan rongga mulut. Air putih juga akan membuat gusi menjadi lebih lentur dan membantu membersihkan sisa makanan dari sela gigi yang dapat mengakibatkan radang dan bau nafas yang kurang sedap. Yang kelima, minum susu. Tapi susunya tidak ditambah dengan gula. Selain kandungan kalsiumnya, susu juga memiliki tingkat keasaman yang rendah yang dapat memperlambat terjadinya kerusakan pada gigi. Kemudian, minumlah green tea atau teh hijau karena mengandung antioksidan polyphenols yang dapat mencegah munculnya plak pada gigi, juga mengurangi kemungkinan munculnya lubang pada gigi dan radang gusi. Yang terakhir adalah makanlah keju. Makan keju itu akan membentuk kembali emel gigi dan menghasilkan air liur yang mampu membunuh bakteri yang akan menyebabkan gigi keropos dan sakit pada gusi. Ada juga loh makanan yang kurang sehat untuk gigi. Contohnya seperti apa itu? Nah, contohnya itu seperti makanan yang mengandung gula, seperti permen, lollipop, coklat, dan gula-gula kapas. Nah, makanan-makanan itu tentu saja boleh dimakan, akan tapi dibatasin ya. Dan jangan lupa sikat gigi. Hai anak-anak, saya Ong Li Gwen dan teman saya Chen Mei Qi. Kami akan mengajarkan cara menjaga gigi agar sehat. Yang pertama, sikat gigi setidaknya 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Jangan anak-anak lupa dan terus tidur ya. Jika anak-anak bisa, sikat setelah makan siang atau setelah camilan manis. Mengikat benar, memecah plak. Yang kedua, sikat gigi dengan waktu 2 atau 3 menit. Sikat semua gigi anda, bukan hanya yang depan aja. Luangkan waktu pada gigi sepanjang sisi dan di belakang. Yang paling penting adalah bahagian belakang ya. Yang ketiga, gunakan sikat gigi yang lembut. Mintalah orang tua anak-anak untuk membantu anak-anak mendapatkan sikat gigi baru setiap 3 bulan. Jangan lupa ya, 3 bulan. Beberapa sikat gigi datang dengan bulu yang berubah warna ketika saatnya untuk mengubahnya. Keempat, jangan lupa sikat lidah untuk membantu anak-anak menjaga nafas segar. Seterusnya, kelima, menggunakan sikat antara gigi untuk membantu gosok gigi, namanya dental floss, untuk membersihin antara gigi. Kerana apa? Kerana itu paling banyak yang berlubang di antara gigi. Dan keenam, umur dengan antibakteri yang sesuai untuk membunuh bakteri di dalam mulut. Ketujuh, bukan hanya menyikat gigi dan flossing saja, juga perlu berhati-hati tentang apa yang anak-anak makan dan minum. Ingat anak-anak, plak pada gigi hanya menunggu gula yang datang ke dalam mulut saja. Jadi kurangi konsumsi gula ya. Dan jangan lupa penting juga untuk mengunjungi doktor gigi 6 bulan sekali. Selain memeriksa tanda-tanda gigi berlubang, penyakit gusi, doktor gigi akan membantu menjaga gigi bersih dan dapat membantu anak-anak mempelajari cara terbaik untuk sikat. Dan anak-anak jangan lupa untuk selalu ya.